Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Maksud Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Presiden Jokowi disebut kecanduan kekuasaan, kondisi mental dinilai tidak utuh. Presiden Jokowi disebut kecanduan kekuasaan dengan caranya untuk memobilisasi warga di NTB untuk menyaksikan MotoGP Indonesia. MotoGP Indonesia akan digelar di sirkuit Mandalika pada 18 sampai dengan 20 Maret 2022. Untuk memeriahkan acara tersebut, pemerintah dikabarkan memobilisasi warga untuk menonton ajang tersebut. Bahkan pada waktu pelaksanaannya akan dijadikan hari libur. Selain itu, patung Jokowi mengendarai motor rencananya akan dipajang di sirkuit Mandalika pada ajang MotoGP. Namun patung Jokowi yang rencananya akan dipajang di sirkuit Mandalika tersebut ditolak oleh banyak pihak. Selain itu, pembuatan patung Jokowi juga dinilai sebagai bentuk fetisisme dan bentuk dari keinginan pamer kekuasaan. Jadi, kalau saya baca psikologinya Pak Presiden, beliau sudah ketagihan kekuasaan. Jadi semua ini mau dipamerkan secara megalomania. Kata pengamat politik Rocky Gerung dari YouTube miliknya. Dinilai Rocky Gerung, orang yang megalomania akan memobilisasi dengan melakukan tindakan lain. Sementara dia memobilisasi, dia mengintip wilayah-wilayah yang mungkin membuat dia jelek. Jadi kecurigaan pada komunitas yang satu berbanding terbalik dengan komunitas yang lain. Dari sikap tersebut, Rocky Gerung menilai jika Jokowi melakukannya, orang nomor satu di Indonesia itu masuk ke dalam bagian orang yang mengalami ketidakutuhan psikologi. Jadi, komunitas penonton diagung-agungkan, sementara komunitas kritis dicurigai terus. Kan itu yang terjadi pada seseorang yang mengalami instabilitas atau ketidakutuhan psikologi, ucap Rocky Gerung. Mungkinkah Jokowi terlibat melawan konstitusi dalam penundaan pemilu 2024? Jika dirunut dan juga dianalisis, wacana penundaan pemilu 2024 pertama digulirkan oleh salah satu menteri dalam kabinet Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, di bawah koordinasi dari Menko Kemaritiman dan Investasi. Lalu kemudian dilanjut Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut sumber media CNN Indonesia, hulu dari semua arahan kepada partai politik bersumber dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan internal tokoh PAN, Zulhas mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan juga Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan kepada publik oleh Ketua Umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Jika dianalisis lagi dengan pemberitaan terkini, yakni ketika Jokowi memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Selasa 1 Maret kemarin. Jokowi sangat sensi dan juga khawatir terhadap percakapan dalam WhatsApp grup TNI Polri, khususnya tentang terdapat penolakan atas kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tentunya WAG TNI Polri tersebut sudah membicarakan banyak hal, tidak saja tentang IKN. Jokowi mengungkap dia membaca percakapan dalam WAG TNI Polri. Jokowi sepertinya tersinggung tentang percakapan kepindahan IKN.
karena Undang-Undang IKN sudah diputus DPR RI dan juga Presiden. Benang merah dari pernyataan Jokowi adalah bahwa Jokowi sangat ngotot dan sangat berambisi tentang IKN sebagai sebuah legasi sejarah dari dirinya. Bagaimanapun caranya harus terlaksana. Jokowi sangat tersinggung dengan adanya percakapan dalam WAG TNI Polri khususnya tentang IKN, karena bisa mengacaukan impiannya, bisa tidak terwujud. Jokowi membutuhkan waktu setidaknya tambahan 2 tahun lagi sampai 2026, supaya IKN bisa terbentuk. Ambisi Jokowi sebenarnya bersambut dengan koalisi gemuk partai di DPR RI, di mana dalam waktu sangat singkat memutuskan Undang-Undang IKN. Dibutuhkan modal besar untuk membangun IKN yang untuk kegiatan awal dari APBN sekitar 600 triliun rupiah. Sementara APBN sendiri sedang babak belur. Kementerian Keuangan kebingungan, tergambar dalam rapat-rapat di DPR RI. Padahal berbagai pihak yang sangat relevan sudah mengkhawatirkan permindahan tersebut. Terutama dari pihak ahli geologi dari penelitian mereka. Tanah di IKN baru itu tersebut labil, dibutuhkan pembiayaan yang berlipat-lipat. Sepertinya DPR RI sengaja tidak mengundang dari pihak ahli geologi sewaktu memproses RUU tersebut. Demikian juga dengan kajian dalam pertahanan dan keamanan dianggap sangat riskan oleh para ahli militer pensiunan karena lalu lintas laut internasional serta kedalaman laut sekitar pantai IKN baru yang bisa dilewati oleh kapal selam musuh. Sepertinya DPR RI juga sengaja tidak menggunakan ahli pertahanan dalam proses RUU IKN ini. Lalu kemudian sejumlah tokoh nasional juga sudah melakukan judicial review terhadap Undang-Undang IKN yang diproses secara kilat oleh DPR. Last but not least, Undang-Undang IKN sebenarnya masih bermasalah. Kepindahan IKN masih merupakan aspirasi terbatas dari elit istana dan juga elit parpol. Rakyat masih belum paham betul kenapa harus dipaksakan membangun IKN baru dengan cepat-cepat. Dengan kata lain bisa disimpulkan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 ini sebenarnya adalah rencana istana demi terlaksananya IKN baru. Jokowi tidak percaya terhadap pemerintahan berikutnya. Bisa-bisa IKN baru tidak diteruskan. Dibutuhkan waktu sampai 2026 setidak-tidaknya agar IKN terbentuk. Nah, Ketua Umum PAN dan PKB bangga berperan dalam memuluskan rencana memunculkan wacana penundaan pemilu 2024. Namun sepertinya ada kekecewaan istana terutama tentunya Presiden. Kurang baik dengan komunikasi yang dibangun oleh tangan kanannya, sehingga PDIP menolak dengan keras rencana penundaan pemilu 2024 itu. Demikian juga Gerindra dan Nasdem. Bisa jadi tangan LBP tidak sampai ke partai itu. Yang pasti partai oposisi Demokrat dan PKS sejak awal sudah menolak. Penulis pun juga setuju dengan analisis dan pertanyaan Antoni Budiawan, seorang ekonom dan ahli analisis politik. Penundaan pemilu telah menjadi kesepakatan bersama, merupakan kudeta konstitusi dan anti Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Semua sudah mereka diskusikan, dibahas dan diputuskan di internal partai PAN dan PKB. MK bisa bubarkan parpol anti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tentunya Jokowi sebagai presiden tidak lepas dari permintaan tanggung jawab, ambisi dan kepentingan segelintir elit, serta pribadi presiden untuk memaksakan ide dan mimpinya melalui wacana penundaan pemilu tentunya harus mendapatkan perlawanan yang luas dari masyarakat.